Halo Sobat Penayonda, kembali lagi di episode kali ini. Kita akan bahas lanjutan materi dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas di bagian A, dan saat ini kita akan bagian uh, B, yaitu hakikat ilmu kimia. Hakikat artinya yang sesungguhnya orang belajar di kimia itu seperti apa. Jadi, ilmu kimia adalah cabang ilmu sains atau IPA yang mempelajari tentang struktur materi, komposisi materi, sifat dan perubahan, serta energi yang menyertainya. Nah, di sini uh, materi atau digolongkan menjadi beberapa. Jadi yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal ini artinya ketika suatu zat atau unsur itu berdiri sendiri, ya, tidak dengan unsur yang lain. Jadi di zat tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Dikatakan unsur ketiga, misalkan unsur hidrogen, hanya H berdiri sendiri. Kemudian dikatakan senyawa ketiga, beda jenis unsur bergabung menjadi satu. Misalkan H bergabung dengan O, A2O atau air. Nah, jadi itu disebut senyawa. Kemudian campuran. Jadi di campuran ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu heterogen dan homogen. Di heterogen ini terbagi menjadi dua, kolloid dan suspensi. Kemudian di homogen ada larutan. Oke, untuk lebih paham kita akan lihat contohnya. Nah, selain itu, kita lihat definisi-definisi atau kata-kata di atas ini dengan sederhananya seperti apa. Jadi, unsur adalah zat murni yang merupakan jenis materi terkecil dengan sifat fisika dan kimia yang unik, terdiri dari logam, ya, dan non-logam. Saat ini sudah dikenal 114 yang ada pada tabel periodik. Nah, ini saya perlu benarkan lagi. Jadi sebenarnya itu yang terbaru sudah 118 unsur. Oke, kemudian atom. Atom adalah partikel terkecil suatu unsur yang memiliki sifat kimia mengikuti unsurnya. Misalkan emas, besi, karbon, kalium, dan lain-lain. Jadi sederhananya begini. Kamu punya kapur, terus kamu giling kapurnya sampai paling kecil sekali, sudah tidak bisa dibagi menjadi dua, itu artinya atom. Kemudian molekul. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom melalui reaksi kimia. Nah, jadi molekul ini misalkan ada unsur hidrogen bergabung dengan unsur hidrogen yang lain. Maka ketika hidrogen menjadi dua, itu disebut molekul. Nah, tapi di molekul ini ada molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi misalkan unsur yang sama, misalkan H-nya 2, maka molekul unsur. Kemudian jenis unsur yang berbeda, misalkan H bergabung dengan O, maka disebut molekul senyawa. Nah, itu seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang berbeda jenis dan tidak terjadi melalui reaksi kimia. Misalkan di sini
kita punya contoh. Di sini ada campuran air dan garam, air dan susu, air dan kopi. Jadi campuran air dan garam ini dia tergolong ke homogen. Artinya wujudnya atau fasenya satu. Jadi ketika kita larutkan garam di dalam air, maka garam itu akan terurai sehingga partikel-partikel garamnya kita tidak bisa lihat di dasar gelas. Seperti itu. Kemudian di heterogen itu kita bisa bedakan fase air dan zat yang kita larutkan ke dalam. Misalkan air dengan susu. Air dengan susu itu larutan koloid namanya. Kenapa koloid? Karena ketika kita kasih turun susu, itu warna air beningnya menghilang. Jadi dia akan seolah-olah mengikuti warna susunya, tapi kita lihat dengan mata biasa atau indera penglihatan biasa itu tidak ada batasnya fasenya. Tapi ketika kita melihat dengan alat bantuan lain, maka sebenarnya larutan air dengan susu itu bisa dipisahkan atau memiliki dua fase. Kemudian larutan air dan kopi itu disebut suspensi, artinya bisa dipisahkan atau bisa terlihat dengan mata kita langsung. Misalkan kita putar kopi, terus airnya kita minum, kita rasakan kafein kopinya, tapi saat airnya sudah habis, maka serbuk kopinya akan berada di dasar gelas. Seperti itu. Nah, kemudian masih di hakikat ilmu kimia di bagian B ini kita akan lihat wujud materi. Nah, jadi wujud materi, semua materi yang ada di dunia ini hanya ada 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Selain ini ada wujud buatan manusia. Nah, tapi itu kita tidak akan bahas di sini, kita akan singgung di topik yang lain. Nah, jadi padat itu karena susunan partikelnya sangat rapat dan teratur sehingga memiliki bentuk yang tetap. Oke. Kemudian cair, susunan partikel acak dan longgar sehingga bentuknya mengikuti tempatnya. Misalkan kita punya air di botol, terus airnya akan menyesuaikan botolnya karena partikelnya longgar. Kemudian ada wujud gas. Gas karena susunan partikel berjauhan mengisi seluruh ruangan dan bergerak bebas dalam ruang dengan jarak antar partikel berjauhan. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua ada sifat-sifat dan perubahan materi. Nah, jadi sifat dan perubahan materi ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu sifat dan perubahan fisika, kemudian sifat dan perubahan kimia. Nah, di sifat dan perubahan fisika, di sini sifat fisika yaitu bersifat sementara, dapat diraba, dapat diamati, dapat dirasakan dan tidak menghasilkan zat baru. Misalkan titik didih, titik leleh, tekanan uap, daya hantar listrik, kelarutan, dan absorpsi. Kemudian selanjutnya ada kekerasan. Kemudian di sifat kimia bersifat permanen, tidak dapat diraba, diamati, dirasakan, dan menghasilkan zat baru. Misalkan kemudahan zat terbakar atau sebutnya flammable, kemudian teroksidasi dan
seterusnya. Jadi misalkan di flammable ini kita bakar kertas, terus kertasnya itu setelah bakar akan jadi arang, dan arangnya itu kita sudah tidak bisa kembalikan lagi menjadi kertas. Jadi di sini sudah terjadi perubahan kimia, atau dari kertas sudah jadi arang begitu. Makanya di sifat kimia ini ada menghasilkan zat baru. Kemudian kita lihat di perubahan fisika. Di perubahan fisika, materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru, perubahan wujud zat seperti pelelehan, pembentukan, kondensasi, dan penguapan. Sedangkan di perubahan kimia, yaitu menghasilkan zat baru, reaksi kimia ditandai dengan adanya warna, energi. Energi ini bisa dalam bentuk panas dan dingin. Kemudian ada bau, endapan, gelembung, dan suara berdensis dari gas. Nah, ini contohnya seperti ini. Di bagian kiri sebagai contoh dari sifat dan perubahan fisika. Kemudian di bagian kanan sifat dan perubahan kimia. Nah, jadi misalkan di sini ada perubahan wujud yang terjadi pada air. Saat kita punya air di botol dalam wujud cair, ketika kita taruh di kulkas atau di suhu yang dingin, maka air itu akan menjadi padat. Ketika kita taruh air itu di sinar matahari atau di kondisi panas atau dididihkan di belanga, maka air itu akan keluar sebagai uap atau gas. Nah, jadi perubahan wujud terjadi dari padat ke gas dan cair. Jadi siklusnya hanya putar di situ. Tapi komposisi kimianya saat dia kondisi padat, gas, dan cair itu tetap H2O. Makanya disebut perubahan fisika. Selain itu, misalkan kita punya kayu. Jadi kayu yang dari bahan mentah diamplas dan dipoles menjadi kayu yang halus. Jadi tekstur dan warna kayu berubah, namun materi tersebut tetap kayu dan bukan materi baru. Itu contoh lain. Kemudian untuk di bagian kimia ini beberapa gambar di atas itu termasuk sifat dan perubahan kimia. Nah, tapi di sini saya tekankan lagi bagian api. Jadi kita bakar kayu, kertas, atau apa yang bisa dibakar. Kemudian kayu yang kita bakar itu akan menjadi arang. Nah, jadi setelah kayu sudah jadi arang, kita tidak bisa kembalikan dia supaya arang itu jadi kayu. Itu. Jadi perubahan kimianya itu terlihat ketika zat kayu menjadi arang. Seperti itu. Dan contoh lainnya misalkan dari kedua ini itu ada satu materi tapi bisa terjadi dua contoh sekaligus. Itu lilin. Misalkan kita punya lilin, kita nyalakan lilin, tubuh atau bodi lilinnya itu akan habis karena ada energi panas yang mengalir pada sumbu. Nah, jadi lilin yang sudah meleleh itu bisa dibentuk kembali dengan cara fisika. Jadi itu salah satu contoh perubahan fisika. Nah, di saat yang sama, sumbu yang ada pada lilin itu sudah jadi arang dan itu tidak bisa dikembalikan lagi jadi sumbu.
dan di situ terjadi perubahan kimia. Oke. Selanjutnya bagian C ada keselamatan kerja di laboratorium kimia, tapi ini kita akan bahas di next episode. So, kali ini kita bahas sampai di sini saja dulu. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jika ini membantu, jangan lupa like, share, dan bagi kepada kawan-kawan lain juga supaya mereka bisa mendapatkan ilmu tentang kimia. Bye.